Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir masjid, sedaya panitia kajian pengajian rutin, serta para hadirin, para rawuh, bapak, ibu, jamaah sekalian yang berbahagia, dijaga, dirahmati, semoga selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita dapat berhimpun di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim talabul ilmi. Semoga perkenan Allah tambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rezeki. Dan sebagaimana disabdakan Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi kana lahu fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan catat baginya keberangkatannya itu sama pahalanya dengan orang yang berjihad, berjuang, berperang membela agama Allah. Karena itu berangkat panjenengan di sini majelis dicatat sebagai berangkatnya orang berjihad. Rauh dari panjenengan itu dicatat pahalai wong jihad. Lenggah panjenengan iki dilenggahi wong jihad. Ngantuk panjenengan niku nggih ngantuk sampean dhewe. Shalawat salam tersampaikan atas panutan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW. Biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kerinduan kita kepada Rasulullah menjadikan kita satu barisan dengan beliau. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Satu rombongan, satu barisan dipimpin Rasulullah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemenangan yang sejati, kemenangan yang sebenar-benarnya kemenangan. Hadirin para rawuh, kesempatan kali ini kita membahas angka-angka dalam Al-Quran. Bukan angka-angka dalam quick count, angka dalam Al-Quran. Ini masih masuk temanya rumus-rumus langit. Kesempatan kali ini yang kita bahas adalah angka 7 sebagai salah satu referensi. Ada buku yang lumayan populer tahun 80-an dan ada banyak referensi yang lain untuk menjadi sandaran informasi kajian kita kali ini. Karena angka 7 ini adanya di dalam Al-Quran surat Yusuf, maka kita membackgrouni atau menapaki dari keistimewaan Al-Quran surat Yusuf ini. Surat Yusuf itu turun ketika Rasulullah berada dalam posisi susah. Sama cari susah senang. Susah. Rasulullah di tahun 10 kenabian, dari 10 tahun sebelum diangkat menjadi Rasul, berarti usia beliau bulan 50. Karena diangkat menjadi Rasul di umur 40. Maka di kala itu terjadi dua peristiwa yang membuat Rasulullah berduka. Pertama karena paman beliau wafat, Abu Thalib. Yang lebih menyedihkan bukan hanya wafatnya, tapi wafatnya tidak dalam keadaan beriman.
tidak berhasil. Beliau itu paman Rasulullah yang banyak jasanya itu mengucapkan syahadatain. Rasulullah berduka karena dua hal itu, dan duka berikutnya adalah kehilangan istri beliau, Sayyidatina Khadijah, wafat berarti setelah 25 tahun pernikahan. Dan itu selama 25 tahun pernikahan, Sayyidatina Khadijah adalah satu-satunya istri. Berarti kalau kita mengikuti kaidah ini, maka kalau ada orang yang ingin punya istri lebih dari satu, ngenteni sing pertama mati dhisik. Nek ngenteni 20 tahun gampang. Ngenteni sing pertama mati dhisik. Cuman masalahnya biasanya sing mati malah duduk sing wedok. Sing mati sing lanang. Mergane wong lanang itu tambah suwe tambah mentok. Gagah tapi matian. Tapi mboten yang mriki. Yang mriki insyaallah ya gagah ya uripan. Alhamdulillah. Kalau yang dirahmati oleh Allah, maka turun surat Yusuf sebagai hiburan. Coba betapa seorang Rasul pun butuh hiburan. Cuman hiburannya adalah turunnya surat, itu bedanya, kualitasnya berbeda. Jadi Amrul Huzni oleh Allah dihibur Nabi Muhammad dengan diturunkan Al-Quran surat Yusuf. Dan Al-Quran surat Yusuf ini menjadi sangat berkesan dalam pribadi Rasulullah. Itu tampak ketika Rasulullah bersedih, yang muncul nanti kesan dari surat Yusuf. Pada saat Rasulullah menang atau euforia dalam kemenangan, itu yang muncul juga Yusuf. Ketika Rasulullah sakitnya parah, beliau minta kepada Aisyah supaya memberitahu para sahabat lain agar yang menjadi imam sholat adalah Abu Bakar. Tapi lalu kemudian Aisyah ngomongnya kan, ya Rasulullah, kalau bisa jangan engkau tunjuk Abu Bakar, karena dia itu orangnya melo, gampang hati yang lembut. Nanti kalau dia imam sholat dalam keadaan tahu engkau sakitnya parah, nanti Al-Fatihahnya nggak selesai-selesai. Kami hanya akan mendengar tangisan Abu Bakar. Nah, ini muncul kata-katanya Rasulullah begini, kamu ini kayak omongannya saudara-saudaranya Yusuf. Jadi saking terpatrinya kisah Yusuf itu dalam diri Rasulullah, dalam situasi sakit seperti itu yang muncul Nabi Yusuf. Kemudian pada saat Rasulullah balik ke belakang, menang melawan orang-orang Quraisy di Mekah, kita sebut dengan Fathul Makkah, itu adanya di tahun ke-8 Hijriah. Ke-8 Hijriah. Jadi setelah hijrah dapat 8 tahun, itu Rasulullah membuka Mekah untuk digunakan sebagai haji, dan sudah tidak ada yang berani melawan karena terus menang. Nah, pada saat itu Rasulullah melakukan dua hal. Nah, yang pertama ini yang jarang diungkap. Apa itu? Yang sering diungkapkan Rasulullah memaafkan semua orang, gitu ya. Yang jarang diungkap, Rasulullah itu merilis nama-nama yang boleh dibunuh, walaupun bersembunyi di balik kiswah, walaupun bersembunyi di balik kiswah Ka'bah. Jadi jangan dianggap terus beragama itu di sini untuk sekali-sekali gitu. Monokereng. Makanya Rasulullah itu memaafkan itu ada beberapa macam. Ada yang memaafkan dengan membiarkan. Itu terjadi pada peristiwa Suroko di Agari Pedang, kan? Muhammad, kalau saya bunuh kamu, siapa yang menolong? Allah. Banyak
sambil sekarang kalau kamu saya bunuh siapa yang menolong? Ya kalau kamu nggak menerima aku, mati saya, dibiarkan saja. Pedang ini kayak nopang mulai, tapi lalu masuk Islam. Ada jenis memaafkan yang kedua itu memaafkan dengan menghukum, seperti kisahnya Wahsy. Wahsy itu adalah pembunuh paman beliau, namanya Hamzah. Itu dibunuh dengan cara curang, karena kalau berhadapan-hadapan rada aneh melawan Hamzah. Dia pendekar, kependekarannya setara dengan Umar. Makanya pada waktu Umar masih belum muslim, itu sahabat-sahabat berada di rumah Arqam, Rasulullah ada di situ, terus dia ketok pintu, Umar tok tok tok, belum dia, inilah sampean. Siapa di luar? Umar. Wah ini sahabat-sahabat saya ngaji nih Pak. Perkara ini, ruwet ya musuh ini. Maka mereka kemudian tempat duduknya bergeser mendekat Rasulullah. Karena Rasul juga pendekar. Tapi kata Hamzah ini loh Pak, omongannya pendekar, biasanya nggak pendekar itu begitu. Hamzah itu ngomong begini, biarkan saja dia masuk. Kalau nanti dia memberikan kebaikan atau melakukan kebaikan, kita terima dengan kebaikan. Kalau dia bikin kesro, kita bunuh dengan pedangnya sendiri. Bener ya, omongannya pendekar, misalnya betul pendekar. Lalu kemudian balik lagi ke Wahsy. Wahsy kemudian masuk Islam. Pada saat masuk Islam, Rasulullah kan sanjang, Wahsy kamu sudah saya terima sebagai seorang Muslim, tapi setelah ini jangan pernah mendekat ke tempat sholat saya. Maksudnya tidak boleh berada di masjid sampai Rasulullah melihat wajah. Jadi itu memaafkan dengan menghukum. Ada memaafkan dengan menghukum yang lain, itu peristiwa Abu Talha. Ketika ada peperangan, 3 sahabat Rasulullah absen. Ini orang dengan level bukan sahabat biasa, sahabat yang pernah dikader di awal-awal Islam muncul, sehingga kemudian perlakuannya berbeda. Yang lain datang, ya Rasulullah saya absen perang itu karena begini, ya Rasulullah begini, ya. Tinggal orang 3 ini perlakuannya berbeda. Ya Rasulullah saya begini. Kata Rasulullah, diumumkan pada sahabat yang lain, jangan kalian berbicara, jangan kalian bertemu, jangan kalian menjawab salamnya 3 orang ini. Wah, ini gue memaafkan tapi menghukum. Nah, jadi para rawuh, Rasulullah itu juga pada waktu ini Fathu Mekah itu merilis nama-nama yang boleh dibunuh. Nah, yang berikutnya memang Rasulullah mengatakan begini. Salah satu yang boleh dibunuh itu putranya Abu Jahal, namanya Ikrimah. Lalu Ikrimah lari dari Mekah. Satu saat Ikrimah balik lagi sudah dalam keadaan berislam. Dan Rasul sendiri yang tahu aturannya, kalau orang itu sudah bersyahadat tidak boleh dibunuh, tidak haram darahnya untuk ditumpahkan. Lantas kemudian Rasul mengatakan, ini Pak, bikin orang gemeter ya. Wahai orang Quraisy, kalian yang dulu-dulu mengejar-ngejar kami umat Islam, sekarang ini di depan pintunya Ka'bah, sekarang kira-kira yang akan saya lakukan untuk kalian itu apa? Do you know? Jadi mereka kan mengenang apa? Biar zamannya itu tahu beruber, tak aniaya, sahabat-sahabatnya saya bunuh. Saya ini ngomongin terus ya apa? Mati apa Pak? Bergetar mereka orang Quraisy, terus mengatakan kamu itu orang baik, kamu juga saudara kami ini juga saudara kamu. Wah, pokoknya ya lo ngomongin orang kalah ya. Pokoknya gak kalah hitungan gak terlalu ya. Nah, lantas apa yang terjadi? Kata Rasulullah, ketahuilah bahwa hari ini aku akan berkata seperti Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudara. Nah, ini berarti Al-Quran surat Yusuf itu dalam berkesan di hati Rasulullah, sangat dalam.
perkataannya saudaranya Nabi Yusuf itu ada di mana? Sampai bisa buka Al-Quran surat Yusuf ayat 92. Nah ini ketinggalannya zaman ini pun hafal sebagai cuma nyamar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala la tasriba 'alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kata Nabi Yusuf, ini yang dikatakan kepada saudaranya yang waktu itu memasukkan Nabi Yusuf ke sumur, terus dikatakan mati sampai mengalami masa paceklik. Mereka datang, Nabi Yusuf tahu itu saudara-saudaranya, dan mereka sudah tahu bahwa Nabi Yusuf itu adalah saudaranya juga. Kata Nabi Yusuf, la tasdiba alaikumul yauma, hari ini kamu tidak kami caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada kemarahan, tidak ada dendam. Mudah-mudahan kamu diampuni oleh Allah, karena sesungguhnya Allah itu adalah Zat yang maha mengampun lagi maha penyayang. Lalu dilepaskan semua orang-orang Quraisy yang dulu memusuhi. Jadi Nabi Yusuf itu punya kesan dalam di hati Rasul. Para tamu yang dirahmati Allah, kita beranjak terus karena nanti kita akan membahas tujuhnya ya. Nah, Nabi Yusuf itu kan nabi yang karir dalam kenabiannya itu diawali oleh mimpi, kemudian menjadi ahli tafsir mimpi, dan ditutup dengan mimpi. Jadi Nabi Yusuf itu adalah simbol besar karena mimpi, menjadi ahli tafsir mimpi, dan nanti indahnya hidupnya juga akhir dari mimpi. Maka syariat menakwil mimpi dalam Islam itu ada. Cuman kayaknya sudah dari ngentang ini masalah. Mungkin salah satu dari jamaah ini ada yang mendalami. Syaratnya ya setidaknya semua tafsir Al-Quran lengkap, membaca 7 kitab hadis, terus paham. Lalu membaca kitab takwil mimpi Ibnu Syirin menurut Al-Quran dan Sunnah. Pun nggak ada dalam. Wah nggak ada, tok mau tendeng ya. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah. Nah ini kan asalnya Nabi Yusuf itu ngomong kepada ayahnya, itu masih belia, ngomong kepada ayahnya, kola ya gunanya pak. Oh bukan ini. Itqala Yusuf, berkatalah Yusuf li abihi kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahandaku, inni ra'aitu ahad asyara kaukaban, saya melihat, aku bermimpi melihat 11 bintang, ahad asyara kaukaban, wasyamsa, dan saya juga melihat matahari, wal qamar, dan saya juga melihat bulan. Ra'aituhum li syajidin, saya melihat mereka semua itu bersujud kepada saya. Lantas ayahnya ngomong, ayahnya juga langsung bisa mentakwil mimpi pak, Nabi loh. Nabi Sinten ayahnya Nabi Yakub ya. Ayahnya Nabi Yusuf itu Nabi Yakub. Beliau juga ahli pak, ahli dalam hal membaca mimpi. Maka kemudian Yusuf, kamu jangan ceritakan itu kepada saudara-saudara. Ya, ini mimpi baik saja tidak boleh diceritakan kecuali pada yang tepat. Apalagi dulu kalau saya pernah kisahkan kepada panjenengan, pernah saya sampaikan salah satu jebakan langit adalah menceritakan mimpi dulu. Mimpi kan ada 3 ya Pak ya. Pertama, mimpi bunga tidur. Jadi sampai berita pilpres, terus mimpi tadi presiden, terus kunjungan lain, mimpi bunga tidur. Atau sampean awan-awan ngelak, terus ngelirik jus, tapi diburi motor sudah antri, nggak bisa turun, terus sampean tidur, mimpi ngombe es jus misalnya, itu mimpi bunga tidur. Yang kedua itu mimpi dari setan, biasanya membuat gelisah, itu jangan diceritakan.
Nah, yang ketiga itu mimpi firasatnya orang mukmin. Dan ini yang berhak membaca atau memberi informasi atau mentakwil adalah orang-orang yang paham ilmu tentang mimpi. Karena kalau nggak tepat, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya jadinya klinik lagi. Seperti ketik mimpi spasi rek gitu loh ya. Wah ini gue jelas belakang ini gue ya. Hadirin, mimpi itu kemudian diterjemah oleh ahli-ahli tafsir sebagaimana juga langsung disampaikan oleh Nabi Yakub, dikatakan bahwa 11 bintang itu adalah saudara-saudara. Ini juga bisa jadi acuan Pak. Jadi sampai mimpi ketok bintang itu berarti mimpi tentang saudara. Jadi sampai kok apa mimpi lentang? Ya sama ilmunya gitu loh sampai. Itu mimpi diingatkan perihal sampean tentang saudara. Kalau asyamsu itu matahari itu ayah. Kalau al-qamaru itu bulan itu ibu. Nah, makanya film Jaga Suara kok bulan gandeng sama bintang niku keliru. Ya pancen simbolnya ini suami istri. Yang endingnya nanti jadi suami istri atau jadi ayah dan ibu, mestinya gambarnya bulan dan matahari. Selalu kan dari sutradara ya, Jaga Suara 2. Bukan lagi kalungnya bulan dan bintang, tapi matahari dan bulan. Nah ini para rawu asal muasal karir kenabiannya Nabi Yusuf yang kemudian menjadi mimpi yang diceritakan dalam Al-Quran. Dan selanjutnya kemudian benar terjadi peristiwa berikutnya. Singkat cerita, Nabi Yusuf kan kemudian diiri ya, oleh saudara-saudaranya. Jadi mungkin kalau sekolahan jangan omongan ini. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu kan diliputi rasa gengsi. Karena memang beliau yaitu Nabi Yakub itu kan tahu kualitas anak-anaknya. Ayah itu biasanya begitu Pak, tahu anak segini, maunya sama. Dan memang kita harus sama secara lahiriahnya. Meskipun kita atau panjenengan punya kecenderungan sing iki sing koyo kena dingengeri, ana iki sing koyo jange api. Nah, tapi tetap kita kelakuannya harus sama. Nah, Nabi Yakub itu sebenarnya sudah adil. Cuman dulur-dulurnya itu gak senang kali Yusuf. Apa yang terjadi? Uqtulu Yusufa. Ini rapat besar saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu. Yang muncul apa? Yang muncul adalah apa yang dulu pernah dikatakan Qabil kepada Habil. Sama persis. Qabil itu mengatakan kepada Habil ya, la munaka, aku akan membunuhmu. Jadi sama-sama bunuh. Meskipun dengki itu kelihatannya kecil ya, tapi ujung-ujungnya itu adalah bunuh. Ini dosa yang dulu sudah dibuat oleh siapa? Qabil, yang lalu akan diteruskan oleh saudara-saudaranya. Cuman memang karena sifatnya saudara nih, bener jarene wong Jawa Timur tego, lorone gak tego, patine. Maka saudaranya yang lain mengatakan kalau bisa jangan bunuh. Buat saja jauh dari pandangan mata ayah kita. Lantas kemudian masukkan ke sumur, akhirnya dibaluri darahnya serigala, dan ditunjukkan kepada ayahnya bahwa Yusuf sudah mati. Tapi ayahnya ini nabi, jadi loh Pak. Orang itu Pak,
kadang-kadang lupa bahwa orang yang dihadapi ini adalah orang yang hebat, tahu sebenarnya ayahnya ini. Tapi ini kan anak, makanya situasinya sangat sulit. Ya Allah, ini anak diiri oleh anak yang lain, ini kan orang tua jadi posisinya sulit. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub, kalian ini merasa benar, dan aku mudah-mudahan sabrun jamil, tetap dalam indahnya kesabaran. Tapi Nabi Yakub tahu betul bahwa ini tidak mungkin mati, karena mimpinya Nabi Yusuf itu belum sempurna terjadi. Ini mimpi kenabian belum sempurna terjadi. Kisah baru dimulai kok mati, ya tak mungkin. Makanya orang itu kalau pegang rumus langit, Pak, tahu akhir kisahnya. Saya merasakan dari pokok sing ditempeli sono, iku mesti menang. Lihat di pengajian kemarin loh. Iku rumus langit itu gurung terjadi wis lali oleh sampeyan. Nabi Soleh ya Pak. Nabi Soleh itu ya punya mukjizatnya adalah keluar onta dari batu. Tapi karena dia berhadapan dengan 9 orang yang kuat, maka bukan hanya mukjizatnya yang mati saat Nabi Soleh dibunuh. Maka orang jahat itu kalau jumlahnya 9 mesti menang. Kapan kalahnya? Kalau bertemu dengan Nabi berikutnya, yaitu Nabi Musa. Oleh Allah dimunculkan lagi sosok Nabi Musa. Orangnya satu, mukjizatnya yang 9. Apa terjadi ini kok? Mau sampai lari tak supir Nah, jadi sampai nanti ke rumus lari itu sini penghuni, tenang, tomboan. Ini juga begitu, Nabi Yakub itu tahu, ini kisah baru dimulai, kok harus ngomong mati, gak mungkin. Tapi kan tidak tahu tempatnya, Pak. Tidak tahu tempatnya. Dan dia ada Yusuf. Singkat kisahnya, kemudian Nabi Yusuf kan akhirnya diangkat dari sumur, tapi kemudian diperdagangkan sebagai budak. Begitu diperdagangkan sebagai budak, nanti kita akan hitung angka-angkanya Bapak Ibu. Nanti semuanya itu kelipatan 7, kita akan hitung nanti. Nah, kemudian jadi anak angkat dari salah satu Aziz itu kelasnya menteri. Salah satu Aziz kelasnya menteri. Nah, kemudian setelah itu justru terkena ujian, yaitu fitnah zina, masuk ke penjara. Jadi Nabi Yusuf itu dibaca kisahnya dalam Al-Quran itu oleh Rasulullah. Wah, cobaannya Nabi Yusuf itu memang luar biasa. Masalah satu belum selesai, muncul lagi masalah yang berikutnya. Makanya umat Islam atau panjenengan, asalkan itu bukan jebakan langit dan bukan karena dosa, diantemi perkara ngeten-ngeten itu sampai sing kuat. Itulah kehidupan. Settingnya itu untuk apa? Nanti dirancang oleh Allah menjadi penyelamat negeri. Makanya itu dibanding-banding di sini dan kuat. Baru setelah kemudian nanti ketemu dengan 2 orang yang mereka ini juga punya mimpi, lantas yang satu sudah terbukti dihukum dengan hukum bunuh, yang satu dilepaskan. Sekian lama kemudian baru ingat, dan waktu itu rajanya bermimpi. Takwil mimpi, nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa mentakwil, nggak ada yang bisa mentakwil sampai kemudian ingat salah satu pelayannya, saya dulu ketemu dengan orang yang ahli takwil, tapi dia di penjara. Coba kasih tahu kepada dia, sehingga dikatakan Yusuf, hai Yusuf, ayuhas siddiqu, orang yang benar, orang yang punya keahlian menakwil. Lantas dikatakan, apa pendapatmu, atau terangkanlah tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus.
Itu Al-Quran surat Yusuf ayat 46. Apa pendapatmu Yusuf tentang Fisa Ba'i adanya 7 Baqaratin Simanin, adanya 7 sapi yang gemuk-gemuk, ya'kuluhunna sab'un ijafun, dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Wasaba'i sumbulatin khudrin, dan bagaimana pendapatmu tentang 7 bulir gandum yang hijau yang juga aku lihat, yang dilihat juga oleh raja, ma'ukhara yang disatin, adanya gandum yang warnanya kuning. Lantas kemudian oleh Nabi Yusuf dikatakan, kalian ini akan mengalami masa paceklik. Karena itu berhematlah, bertanamlah kalian selama 7 tahun, hasilnya jangan dimakan semua. Simpan, dan simpanlah dalam tangkainya. Itu tidak kebiasaannya orang Mesir, Pak. Mereka itu kalau memanen ya harus dipotong biji-bijinya saja. Tapi Nabi Yusuf, simpanlah sak tangkai-tangkainya sekalian. Nah, ini dulu dilakukan Pak Bu oleh orang tua kita. Saya masih ingat tahun 80-an itu. Kalau menyimpan padi, itu di sak damai ini loh, apa jenisnya, kayu terus digantung sak damai. Terus kalau meletakkan bawang gimana, sak gagang. Itu semua jagung pun begitu. Sak wit-wit yang diutili sak cukup. Nah, mungkin saja orang-orang tua kita itu sudah levelnya ngaji rumus langit untuk itu, Pak. Bahkan kita mungkin kalah, karena buktinya kalau hari ini wong ada disimpan panen ya, Pak. Langsung begitu panen digiling ya, langsung dilipat, dikesak, sawah dikesak, terus baru disimpan lagi. Itu kalau benar-benar ada paceklik, Pak. Hari ini panen langsung dikesak, tahun depan ada paceklik, wah goyang kabeh. Tidak ada ketahanan pangan. Nah, ini Nabi Yusuf yang mengajari kita untuk menyimpan makanan. Para rawuh, sebenarnya ini juga pelajaran penting. Mestinya kalau makanan, sumber makanan itu tidak langsung dihabiskan. Mestinya. Dulu kan ada belum padi di desa. Iya, dengan saya pernah ingat itu ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Nah, inilah yang akan kita bahas, bahwa Nabi Yusuf kemudian mengatakan kalian akan mengalami 7 tahun masa subur dan akan mengalami 7 tahun masa paceklik. Ini loh Pak, 7 ini menjadi angka periodisasi umat manusia. Cuma ini belum dipopulerkan. Nah, sampai akhirnya kalau Sanjani merosana kan koncoklek. Nah, yang baru koncoklek yang baru di berkesankan koncoklek, maka di banyak Pak hari ini yang ilmu-ilmu dari Al-Quran itu mulai diungkap. Seperti misalnya bagaimana melahirkan yang benar menurut syariat dan medis. Ternyata hari ini medis mulai mencoba cara ilmiah yang dilakukan, yang dipisahkan oleh Al-Quran tentang ibunya Nabi Isa, yaitu Maryam. Bagaimana Maryam melahirkan. Makanya sekarang sedang diperbaiki teori melahirkan itu. Ternyata lebih bagus teori melahirkan itu ya kayak Maria, gecokan dalam posisi tidak telentang. Nah, sekarang kan melahirkan atau telentang. Nah, sekarang sudah dipraktekkan teorinya Ibu Maria. Termasuk sekarang ini pengobatan sudah banyak sekali pelatihan-pelatihannya tentang pengobatan yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan berobatnya menghentakkan kaki, lalu kemudian meminum air yang keluar dari hentakan kaki beliau. Dan sudah banyak seminar-seminarnya, mungkin salah sekali hadirnya 3 juta. Cuma kalau mau melok larangan,
Tapi ada ilmunya, mungkin ada sebagian yang ikut jamaah-jamaah kita. Jadi ada Pak pengembangan ilmu-ilmu yang diambil dari Al-Quran. Dan angka 7 ini pun akan seperti itu, akan populer nanti pada saatnya. Cuma sampai produksi gitu. Makanya nanti kita lihat bagaimana Nabi Yusuf mencontohkan dalam ibrah kehidupannya itu siklus kehidupan dengan angka 7. Baik, sekarang kita bahas tentang ibrahnya atau pelajarannya. Ibrah itu artinya jembatan. Jembatan itu artinya masa lalu dibuatkan jembatan untuk bisa digunakan pada masa sekarang. Sehingga hal-hal istimewa yang terjadi di masa lalu itu bisa kita ambil kehebatan dan keindahannya di masa sekarang. Itu namanya ibrah. Kita terbaik kuliah ini betul apa ya? Baik, pertama bahwa siklus kehidupan itu ya 7. Makanya Nabi Yusuf memulai kisahnya itu di awal 7 yang ketiga. 7 tambah 7 kan 14 ya. Nabi Yusuf itu mulai mengalami gelombang kehidupannya di 7 yang ketiga. Berarti mulai 15. 15 itu dicemplung ke sumur di umur 15. Dicemplung ke sumur sekaligus diangkat, diambil, diperdagangkan jadi budak, tidak lama kemudian menjadi anak angkat. Menjadi anak angkatnya Aziz itu dari umur 15 sampai 7 tahun ditambah 7 tahun lagi, jadi 14 tahun menjadi anak angkat. Berarti umurnya berapa? 28 ini kan 7 pertama, 7 kedua 14, 7 ketiga 21, 7 keempat 20. Makanya sampai ada orang dengan usia kelipatan 7 itu perlu waspada. Akan ada apa di tahun ke-8-nya atau di tahun ke-7-nya. Usaha begitu Pak. Kalau usaha itu dimulai berhasil melewati masa 7 tahun dan tren yang naik, insya Allah itu berkembang. Nah, ini 7 tahun mengkerap, nah ini perlu dilakukan dengan lurus langit ini. Mungkin panggonannya sing tinggoni itu mangan karang-kali tanggone. Hadirin ibu bapak 14 tahun jadi anak-anak. Kemudian umurnya genap 28 tahun. Di umur 28 tahun itu terkena fitnah. Jadi berapa ini? 7 yang ke-4 ya, umur 28 kena fitnah. Kenapa fitnah? Difitnah memperkosa istrinya Aziz. Masuk penjara di umur 28 tahun. 7 yang ke-4. Jadi hati-hati anaknya umur 27 iku mari ngono nek sik durung duwe calon kemudian 28. Kalau sampai lewat 28 itu mungkin nggak sehat meneh. Nah, karena harus waspada di umur 28 itu. Bakalan ada yang datang, insya Allah. Pokoknya lakoni amalan-amalan supaya jatuhnya. Apa diantaranya? Ini sampai kandang yang ada ngomong ini. Pokoknya ndolek itu sing ono sing gelem kan. Ndolek itu sing ono sing gelem. Nek gak ruwet iku. Ndolek sing gak ono begitu ono gak gelem. Lah niku gare suwe niku ya. Ben cepet ndolek sing ono lan sing gelem. Nah, kemudian masuk penjara. Masuk penjara itu berapa tahun? 7 tahun. Masuk penjara itu 7 tahun. Kok pas kan 7 tahun masuk penjara. Lantas kemudian genap 7 tahun berarti umurnya 35. Diangkatlah jadi Menteri Perbendaharaan. Setelah jatuh, naik. Ini naik. Berarti umurnya 35 ya Pak. Kan tadi 28 kena fitnah, di penjaranya 7 tahun. 35 diangkat jadi menteri. Ditambah lagi 7 tahun masa subur. Umurnya Nabi Yusuf berapa? 42. Nah, dimenangkan oleh Allah di umurnya yang ke-43. Paceklik pertama negara-negara
negara-negara lain selain Mesir itu sudah kolep dan tidak ada makanan, maka datanglah saudara-saudara yang saudaranya itu dari Irak. Sebagian ada yang mengatakan dari Palestina, tapi banyak yang terutama Ibnu Katsir lebih cenderung dari Irak. Dari Irak datang ke Mesir, saudara-saudaranya. Terus diomongin mengenai hari ini tidak ada caci maki untuk kalian. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf waktu itu? Titip baju untuk memberitahu bahwa Nabi Yusuf itu masih ada. Tapi bajunya itu baju bekas pakai, bukan baju baru. Nah bapaknya itu karena memang bapak, nah ini pak, ini ilmu ini. Ini ilmu ini, temenan ya, betul coklat dan bukan. Kalau sampai jadi bapak yang benar, itu bisa memilah dan memilih hanya dengan mencium bau baju itu. Jadi sekali-kali ibu sampai tes sama nih bapaknya temenan tak. Caranya apa? Ini baju belum dicuci, anak sampai papa tidak boleh pegang. Cukup sampai aja pegang ide dulu. Tutup ikan dari sopo. Mengenai kalau bapak palsu ini bapak palsu ini, bapak haji mali rupa. Bapak sing asli, ya kian sudah tahu. Kalau sampai yang tidak punya skill itu, sama makanan, sampai tidak punya skill itu, berarti sampai yang kerjanya berangkat di pisuan mulai lebih. Nah maksudnya sampai tidak dekat dengan. Nah ibu-ibu itu mana? Ibu-ibu itu mari diubah nih. Ukurannya kaosnya bapak nih, ukurannya kaosnya bojo nih, ambil anaknya. Lah mirip Pak Mekona wis gede. Padha suwingi, mereke. Padha suwan, situ apa meneh niku? Hingga padha. Tapi niku bedane lho, tidak ditulisi, Pak. Nek kula butuh tulisan. Jadi kula itu amat dalan. Kula tulisi ade, kula K. Tapi lek bojo kula mboten perlu tulisan. Detek sini apa? Ya Bu, wae ayai. Mau iki wae. Nah ibu-ibu tidak diragukan, saya diragukan kan bapak-bapak ini. Ini bapaknya temenan kok gak gitu ya. Jadi gak perlu tes DNA apa pokoknya ya gue ini wae anak. Oh, itu berarti sampai bapak temenan. Ini menurut ilmunya Nabi dengan Nabi. Sampai bapak temenan itu dulu. Nek mboten berarti sama tidak dekat. Tidak pernah bermain bersama. Ini boleh duit kok sampai. Moro-moro anak wis gede sampai wis tua. Hari ini kok ngurus ini. Dan dia punya urusan sendiri-sendiri. Tambah kehilangan masa kecilnya luar biasa. Nabi Yakub mencium baunya Nabi Yusuf. Wah, Yusuf masih. Wah, teman-teman nih. Saya mencoba kayak ya. Para ragu lantas kemudian ibrah keduanya Bapak Ibu. Umur berapa tadi Nabi Yusuf dimenangkan? 40. Begitupun panjenengan Bapak Ibu. Kalau sampai ada urusan dengan orang dulu-dulu, itu nanti eksekusinya oleh Allah akan dimulai. Siapa yang benar, siapa yang salah itu akan dimulai di umur 43. Wong api, wong elek itu mulai terasa balasannya itu di umur 43. Kelipatannya ke berapa itu? Ke-6, dimulai dari umur itu. Makanya sampai naik arek-arek umur 43 itu biasanya tinggal memanen perbuatannya di masa kemarin 43. Dan kalau gambarnya kan 43 itu 14 di awal, 1 dan 2 dari rujukan ini masa anak-anak. Terus kemudian 14 kedua itu masa jari manis yang kita sebut lanang yang ganteng-ganteng mulai umur 14 sampai 15 sampai 20 nih ganteng-gantengnya wetor ayu. Nah iso umur sampai itu wis rapi, sebab mari ngono butuh skincare macam-macam. Jadi kalau bapaknya itu sudah mulai goyang. Nah iso umur 28 sampai kan ada itu menurut Islami. Lek ngono iki butuh dikai
pagi siang sore malam itu apa jenenge. Nah, terus kemudian di masa yang paling tinggi itu 28 atau 29 sampai 42. Makanya gambarnya di jari sampai ini kan paling tinggi ya. Ini gitu. Paling tinggi. Ini kuat-kuatnya wong, relasi sudah banyak, ilmu sempurna di umur ini. Kalau sudah 42 berlalu masuk ke 43, pilihannya ini sudah jadi telunjuk atau turun. Jadi telunjuk itu artinya menggunung. Jadi kalau sampai bekerja di sebuah instansi di umur 43, mestinya level sampai itu minimal pelaku. Lalu kenapa di sana? Kalau saya ini, aku kok kepala aku makanya saya umur 42, padahal saya kan ngajar di kampus. Umur 42 tidak menjadi kepala, tidak jadi kaprodi atau tidak jadi koordinator, langsung saya membuat surat pengunduran diri, saya mundur. Loh enggak, karena saya tahu rumus langitnya, bukan di situ passion saya. Di mana yang saya bekerja, meskipun kecil, saya mengangkat diri saya sendiri sebagai ownernya Tombal Khoir. Ya di situ berani. Atau saya sudah ada membantu. Kudu ngono, kecuali disertifikatkan dengan cara apa? Kuliah mana S3. Nah ini baru setat lagi tahun lagi beda urusan Pak. Kenapa tidak sampai? Ini rumus kabeh nih, rumus. Nah, Nabi Yusuf pun begitu, umur 43. Saudara-saudaranya yang dulu memasukkan ke sumur sudah kalah. Anda sampean dia itu tahu dibully, tahu dingin. Mulai 43 itu terasa. 43. Orang yang kalau itu saudara, kalau itu musuh-musuh lagi, semakin kesini akan semakin tampak jatuh. Makanya umur 43 itu umur eksekusi atau umur panen. Nah itu. Nah berikutnya Nabi Yusuf bertemulah dengan ayahnya. Bertemu dengan ayahnya di umur 43. Lantas bisa bersama dengan ayahnya 24 tahun. Kalau ini sudah di luar rumus 24 tahun. Kemudian ayahnya meninggal, jadi sempat mangan bareng, dolen bareng, mancing bareng, mangan dolen bareng, dan dipiki ya, sampai ayahnya itu 24 tahun. Itu setelah dipisahkan berapa tahun tadi? Dari 15 ke 43 itu tahun. Pinter? 28 tahun berpisah ya. Lantas kemudian bisa gabung, berjumpa untuk ngobrol-ngobrol bareng, nggak bisa bergambang bareng, tapi itu 24 tahun. Kemudian ayahnya meninggal, Nabi Yusuf masih menjabat menteri 23 tahun lagi. Tapi Nabi Yusuf itu punya jabatan menteri selama 55 tahun. Jadi nek sampean mendapati ada orang bekerja pensiun di umur 56 tahun, terus gak kaget Nabi Yusuf dia kerjanya 55 tahun. Ngomong pensiun di umur 56 ya dia saat ini 58 nek menurut rumus bener sing 50. Nah, nek menurut rumus itu bagian menteri sih kan. Masa jaminan kan ini ngajeni kelas istana loh. Ini sih ngatur-ngatur versi langit ini 56. Nah jadi kan para rawuh sampean nek menjabat kok pinter tahun masuk kantor misalnya 22 tahun terus 56 tahun pensiun itu rata kedilu cocoknya saja nih 23 tahun ditambah 55 tahun saja nih. Terus Nabi Yusuf itu meninggal di usia 120 tahun. Nah sampai yang ngono teman yang ngono nggak bisa mati deh yuk 120 lah 100 sama saya ya 100. Oh itu gak cocok dengan Rasulullah. Menurut saya Rasulullah itu memang ditakdirkan Pak. Tapi kondisi fisiknya kalau tidak diracun masih sangat mungkin untuk ada di angka harapan hidup seperti di Okinawa. Orang Okinawa kan rata-rata 140 tahun.
masih lebih tua orang Okinawa meninggalnya daripada Nabi Yusuf. Jadi sampai menjaluk 120 tahun sakjane nututi, sebab masih ada yang punya angka harapan hidup sama itu. Wah, sok menangi pilpres bolak-balik sampai berulang ini. Bisa menangi pilpres bolak-balik. Baik, itu tentang angka 7 Bapak Ibu. Nanti kalau panjenengan butuh ya print-printan itu bisa tinggal dalil-dalilnya. Nah, kemudian ada ini Bapak Ibu, rumus lagi dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 84. Ayat 84. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusufa wa yaddat ainahu minal khuzni fahuwa kadim fahuwa kadim. Niki ingatan bahwa bahasa sopannya Al-Quran kepada Nabi bahwa duka citanya Nabi Yakub terhadap ditinggalnya Nabi Yusuf atau hilangnya Nabi Yusuf itu membuat kedua matanya menjadi putih. Kedua matanya menjadi putih. Jadi disebut oleh Al-Quran bukan bahasa kasar gini, Yakub matanya buta gitu. Tapi sopannya menyebut Nabi itu dengan mengatakan Nabi Yakub matanya putih. Putih itu artinya nggak bisa melihat. Dan memang Nabi Yakub itu nggak bisa melihat. Nah itu disebabkan apa? Disebabkan karena kesedihan. Levelnya Nabi saja kalau sedih itu kualitas pandangannya menurun. Menurut rumus langit. Nah ini menurut rumus langit. Orang sakit mata, ya, kualitas pandangan mata yang menurun dan lain sebagainya. Kalau menurut medis kan banyak sebab ya, bisa minus, bisa plus, bisa trakoma, bisa glukoma, kan gitu ya, bisa retinopati dan lain sebagainya. Itu banyak sebabnya sampai penurunan pandangan mata, kualitas pandangan mata. Tapi kalau versinya Al-Quran yang menyebabkan keluar mata itu kesedihan. Ngoten-ngoten niku mek jeneng Pak nggih. Napa wae jeneng? Minus plus trakoma, retinopati, glukoma, nama-nama Tuhan. Tapi intinya kalau menurut Al-Quran semua itu disebabkan karena sedih. Sampai ini ngomong sih pandangannya kabur-kabur itu tergolong ngomong sedihan apa enggak? Mulai gak cocok sama laporan dulu. Tapi sama ini macam nama diri wong aperan, gampang sumpah kayaknya, gampang khawatir misalnya. Ya lu sama nakoni aja. Lalu penyembuhnya apa? Penyembuhnya yang kebahagiaan. Begitu tahu bahwa Yusuf masih hidup, buktinya ini dari beliau melihat mencium baju itu, sehingga kebahagiaannya muncul. Setelah itu bisa melihat lagi. Jadi kalau menurut ilmunya Al-Quran, glukoma itu tidak menjadi vonis terakhir. Orang bila penglihatan itu tidak menjadi vonis terakhir. Dan alhamdulillah, mikirnya demikian kita bahas beberapa kali kasus glukoma itu berhasil dipulihkan. Karena yakin dulu Nabi Yakub pernah putih matanya, tidak bisa melihat meripati, lalu kemudian bisa kembali. Kok kenapa bisa? Musuhnya pari. Jadi sama dengan sumpah-sumpah saya setuju. Karena rabun, ya. Baca sumpah, semari. Orang beriman itu karakternya Innalladzina amanu tsumma taqamu wa tanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Gak cocok orang yang merasa beriman sampai kemudian dia ada ketakutan dalam hidupnya dan ada kesedihan. Itu nggak bisa masuk, butuh wadai atine wong Islam, butuh wadai atine wong mukmin. Susah ambil wedi, itu gak ada wadai seharusnya. Dalam hati seorang mukmin itu, uripe itu senang kata. Nih, mau sekalian urip yang ini sih ini apa nih ya?
Sing aneh itu, kau kan musuh, mesti gak duwe. Ini kan lumrah ya. Gue apa lagi gak duwe. Lho sing aneh itu, mesti dia gak duwe, lho mesti gak duwe. Iki apa-apa, wani kayak ngono piro. Terus kayak dia gak duwe kok seperti. Saya bakal ngono, kok aku ngono, duwe akeh. Gak peti, ya iki kok peti, aku gak. Kok iso sampe gak peti? Ya biar pancen gak duwe. Buang. Wes urip pisan susah lho. Gak duwe susah pisan. Dan kudu penting. Jadi sing bakal Mas gak duwe kudu. Wah, upang yang aku ngene iki disayang pangeran. Lah iso iya suwe-suwe ngene akeh. Jadi para yang berikutnya kemudian ya bahwa umat Islam itu selama perilaku dan amaliyahnya pasti menang. Dan jangan panjenengan batasi kemenangan itu dengan angka-angka dan momen-momen yang sampai anggap itu sebagai kemenangan. Kemenangan bagi umat Islam itu pasti. Cuma sampean jangan beranggapan Pak harus pada hari sekian tanggal sekian. Understand? Seperti halnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nggak pernah memperkirakan, tetapi diatur oleh Allah. Kita diberi ilmunya kelipatan 7 orang per orang itu. Nah sampai sendiri jangan, pokoknya nek calon gue gak menang, badan kalah. Lu sampai dewi saya gak ada definisi. Nggak harus begitu. Menang itu mesti menang, hanya persoalan. Lah masalah yang menang kita gak, dan itu urusan dia. Gak menang ya gak apa-apa, lah yang menang. Sementing berdino, apa diri menang. Kalau kita ini setiap hari panggilannya atau panggilan kalah, panggilan menang. Ayo jangan kalah, masih sing ada wong Mekah, masih wong gede. Ayo kalah, masih wong ditok, sing ada tetap panggilannya. Nah, gak tahu. Kalah, masalah kalah itu sampai dewi sing gawe mergo sampe hubung-hubung rame dino lan hitungan ongko atau tenang ini kalau aku seperti biasa pembicara yang baik menyampaikan itu mengerti dipahami tapi pembicara yang bijak intinya pada waktu yang tepat ini pun pas dan sampai kesimpulan dewi hari ini temanya adalah angka 7 dalam Al-Quran. Nyunggu Bang Muda supaya bilang mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan berkah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.